Apalagi waktu ini kami nggak bisa tentukan. Kadang-kadang misalnya kemarin malam satu orang itu akan meninggal. Di Korea itu ada dokter Baksangan itu rumah sakit yang besar, rumah sakit di Anyang. Lalu dia sudah membawa tim misi medis itu ke Vietnam. Itu kira-kira mereka sudah melayani untuk pasien-pasien yang ada di Vietnam Tanang. Di sana itu, setelah itu tanggal 5 baru kemarin tanggal 5 waktu dia melayani untuk pasien-pasien, tapi dia terjatuh lalu dia nggak bisa bernapas. Ya, cuma berumur 65. Aduh, saya merasa itu salah satu pelajaran bagi saya. Setiap waktu ini saya nggak bisa nggak bisa menentukan atau nggak bisa ciptakan. Makanya kalau kita sudah punya waktu ini, itu berarti kita harus kita mendengar firman Tuhan dengan baik. Apalagi kita harus senang, bahagia di dalam Tuhan. Amin semua. Apakah saudara senang bertemu dengan saya? Apakah sekarang senang bertemu dengan sesamanya? Coba lihatkan diri kepada teman-teman itu. Wah, saya senang sekali. Aduh, ini kasih karunia yang luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, betul ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ya itulah, makanya kita harus menjadi berkat bagi orang yang lain. Apalagi kita harus menikmati berkat ini untuk diri sendiri, supaya kita bisa membagikan berkat ini kepada orang yang lain. Maka hari ini saya akan bawa firman Tuhan Injil Lukas pasal 10. Ini saudara, beberapa ini banyak sekali ya, tapi kita membaca firman Tuhan itu. Injil Lukas pasal 10 ayat 31 dan 32 dan 33. Ini cuma 3 ayat saja. Injil Lukas pasal 10 ayat 31, 32, 33. Kalau ada aku aja. Saya tidak terlalu kering. Karena ini orang yang kuat. Masalahnya kalau bicara itu di dalam lidah itu kering, cepat kering. Harus minum sedikit-sedikit, tolong sediakan aqua ya. Injil Lukas pasal 10 ayat 31 dan 32, 33. Bagaimana, sudah menemukan? Amin. Kalau begitu, mari membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Kebetulan ada seorang anak turun melalui jalan itu. Ia melihat tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang nenek datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang percaya? Amin. Ya, di sini ada kata kita harus ingat itu. Melihat dan melewatinya. Melihat dan melewatinya. Ini 2 kali sudah terjadi. Terima kasih. Saya harus siap-siap untuk maaf ya kalau saya sendiri
dengar Pak. Ya, oke, baik. Ini saya nggak ngomong dulu. Istrinya masuk pada, tetapi ini bisa terjadi ya. Ini saya kira ini wajar. Tetapi saudara-saudara sekalian, saya sudah berumur 70 persis besok hari ini sudah 2 tahun dari pensiun dari organisasi saya di Korea itu sudah lewat 2 tahun. Waduh, luar biasa. Kemarin KPM Korean Presbyterian Church mengadakan ibadah syukur atas pensiun 5 keluarga misionari. Tapi saya udah lebih dulu, 2 tahun lebih dulu. Itu berarti setiap hari saya menambah usianya, menambah usia, pasti saya merasa lemah. Pasti visi ini akan lemah. Saudara-saudara masih kuat, bahagia ya, amin. Oh, bersyukur karena saudara bisa kuat itu. Tapi ya makin saya itu lemah. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada saya supaya saya bisa melayani di panti asuhan sambil saya mengadakan KKR di gereja-gereja. Kalau diundang saya sangat apalagi sekarang ada band spesial dari panti asuhan itu, band luar biasa itu. Sudah 2 tahun setengah mereka sudah belajar. Anak-anak dulu 2 tahun setengah yang lalu mereka belum tahu notnya, belum tahu not, atau mereka belum tahu alat ini alat apa, mereka belum tahu. Sekarang mereka sudah bisa main trompet, trombon, tuba, horn, ya kemudian elek gitar, ya banyak orang itu sudah main. Maka saya bisa bawa band itu, kemudian saya khotbah atau mereka mempersembahkan puji-pujian melalui band. Saya merasa ini semuanya anugerah dari Tuhan. Tetapi saya selalu selidiki dirinya sendiri. Apakah sekarang saya berjalan benar atau sekarang saya sudah terbiasa? Apakah sekarang saya sudah melalui baik atau sekarang saya sudah mundur dari Tuhan? Saya selalu memiliki diri sendiri. Tetapi saya ingin membaca, menghafal firman Tuhan seperti ini. 시종자의 것에 거룩한 전능하신 자의 그늘 아래에 거하리로다. 내가 여호와를 가리켜 말하기를 저는 나의 피난처에 나의 요새요 나의 의리하는 하나님이라 하리니 이는 저가 너를 세상의 원무에서 어택한 영에서 인생을 시키리로다. 저가 너를 그 기스로 덮으시니 내가 그 날개 아래 피해를이다. 그의 진실한 방패가 손방패가 되느니 너는 밤에 놀래가 낮에는 상고 하단내를 하나님 백과 백정경을 방어를 두려워 하니하노다. 천인에게서도 먹기 서글서글하라. belum dia ya, orang yang Tuhan yang Maha Kuasa dan akan ya, dan bermalam dalam Maha Kuasa, kemudian akan berkata kepada Tuhan ya, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan dari jerat perangkap dan dari penyakit sampar. Seperti itulah saya terus saya menghafal firman Tuhan supaya saya bisa menyelidiki dirinya sendiri. Kalau saya tidak melihat dirinya sendiri, pasti saya terbiasa. Maka cuma ya hidup aja, biasa-biasa aja, terbiasa aja, setiap hari sama-sama, terbiasa aja. Tetapi hari ini ingat, saya akan mengingatkan saudara sekalian satu hal saja. Kalau kita melihat orang itu lalu kita melewati di jalan yang seberangnya, di sini siapa yang mereka melakukannya?
Itu ada imam dan seorang Lewi. Imam dan seorang Lewi itu siapakah? Imam itu adalah dipilih oleh Tuhan dan sudah diurapi untuk menjadi imam. Makanya mereka bisa mengadakan pembakaran untuk Tuhan. Apalagi mereka selalu bekerja di dalam bait Allah. Mereka selalu menghafal Taurat. Lalu mereka sudah punya firman Tuhan di dalam hatinya dan pikirannya. Imam dan seorang Lewi itu mereka selalu sudah terlatih oleh organisasi-organisasi itu, seperti kalian semua. Pendeta atau mahasiswa teologi semua terlatih melalui yang pelajaran dari firman Tuhan teologi. Tetapi ingat, kita sudah punya cobaan. Satu hal yang luar biasa ini kita nggak bisa melawan karena kita sudah punya daging, simple nature. Kita sudah punya daging, makanya daging ini selalu berbicara kepada diri sendiri. Kamu sudah oke, kamu sudah cukup, kamu sudah baik. Ya, walaupun dia diam, walaupun dia tidak melakukannya, tapi daging ini selalu bilang kamu sudah melalui dengan baik. Saudara sekalian, kita ingat imam dan seorang Lewi ini melihat, saudara-saudara ingat, melihat satu orang ini sekarang, dia sekarang ada banyak masalah ya, tetapi melihat tetapi tidak datang, tidak ke sana. Apalagi melihat lalu kami jalan lain. Ini setiap hari kita melakukan seperti itu. Orang itu sudah terbiasa, kebiasaan manusiawi. Makanya manusiawi ini nanti membuat kita selalu membuat saya sudah melakukan baik, saya sudah pelayanan baik. Apalagi saya sekarang sudah beribadah dengan baik, apalagi saya berdoa di dalam Tuhan, apalagi kita sekarang bernyanyi bagus, semuanya bagus. Capek ini sering terjadi, tetapi saudara-saudara hatinya tidak bergerak. Ini masalah. Ya, makanya hari ini kita sekarang menghadap Tuhan. Makanya kita sekarang bisa saya ini sangat butuhkan air gitu. Makanya saya butuhkan Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada saya. Roh Kudus datang kepada saya. Roh Kudus bekerja di dalam hati saya supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus seperti air itu ya. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, ingat, imam dan seorang Lewi, mereka melihat melewati orang ini sekarang mau meninggal dunia. Sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Sebentar lagi dia akan masuk ke neraka. Sebentar lagi dia akan mendapat hukuman besar dari Tuhan. Orang ini kasihan sekali. Ya, orang ini sangat kasihan. Itu semua orang yang tinggal di Bali, tinggal di dunia ini, semua orang itu sekarang. Orang ini sekarang kalau mereka belum mengakui Yesus itu selamat, nasibnya gimana? Mereka kemana? Pasti mereka akan meninggal, walaupun mereka sudah mati di ruhnya. Saudara-saudara ingat, kita sekarang sudah belajar banyak hal-hal. Makanya kita saat ini, kalau kita melihat orang itu, kita harus mendekati, lalu kita harus lakukan. Lakukan apa? Ini seorang Samaria di sini. Ini contoh seorang Samaria itu lakukan apa? Dia datang lalu dia sudah punya yang pertama belas kasih hati,
belas kasihan. Coba ikut, belas kasihan. Saudara-saudara, belas kasihan itu sangat-sangat penting sekali. Ya, Francisca, saudara mungkin saudara tahu Francisca yang orang yang ya saleh luar biasa, biarawan, ya dia luar biasa. Tapi dia punya murid-murid itu banyak. Suatu hari dia bilang, oh saya dari hari ini saya mau berpuasa. Makanya berpuasa 3 minggu. Bukan 3 hari, 3 minggu. Ya semua murid-muridnya harus berpuasa. Tapi 10 hari sudah lewat, 15 hari lewat, sudah ya hampir dekat, ya 3 minggu itu sudah dekat. Tapi antara murid-murid itu ada lemah, orang yang dia terlalu lapar. Aduh, jadi suara apa namanya, suara keroncongan itu ya, keroncongan. Lalu mereka jalan-jalan lagi di sana ada warung kecilnya jual bubur gitu ya. Warung kecil jual. Orang lapar ini dia nggak bisa tahan, makanya dia langsung lari ke sana, lalu dia minta secangkok buburnya, lalu dia makan. Luar biasa, aduh enak sekali. Lalu dia makan. Setelah itu dia kembali. Apa yang terjadi? Banyak murid-murid yang berpuasa itu bilang kepada orang itu, kamu sekarang sudah berbuat salah, makanya berpuasanya sudah salah. Kamu kenapa melakukan seperti itu? Pada saat itu Francisca itu apa yang dia lakukan? Dia langsung melihat murid-murid, kemudian dia memberitahukan, dari hari ini sebenarnya orang itu lari ke sana. Pada saat itu saya juga lapar sekali, makanya saya nggak bisa tahan. Oke, sekarang saya mau beli mau makan bubur. Dia makan bubur seperti orang itu, lalu dia bilang, puasnya sudah selesai. Apa artinya? Yang penting adalah itu belas kasihan. Ya, belas kasihan itu lebih penting daripada puasa. Ya, banyak orang klaim, banyak orang menghakimi, banyak orang negatif bicara. Tetapi pada saat itu Francisca itu sudah punya belas kasihan. Saudara-saudara ingat, yang penting belas kasihannya. Apakah sekarang saya punya orang ini sebentar lagi dia akan meninggal dunia? Apakah saudara sekarang ketemu dengan saya? Apakah besok saya ada di sini? Atau teman-teman besok ada di sini? Kita belum tahu. Betul ya? Nasib orangnya nggak bisa ditentukan oleh orang sendiri. Makanya Tuhan pasti punya rencananya. Hari ini ingat, mari harus mempunyai belas kasihan kepada orang yang mau meninggal dunia, orang yang sakit, single parent, apalagi pecandu alkohol, pecandu ya obat-obatan terlalu. Saudara sekalian ingat, kita harus mempunyai belas kasihan kepada orang itu. Coba ikut ya. Siapakah sesamanya? Siapakah? Coba ikut. Siapakah sesama? Manusia. Siapa? Di sini ada jawaban. Tapi seorang sama ini dia mendekati dengan belas kasihan, lalu dia menyiraminya, kemudian membalurnya, kemudian dinaikkan ke lainnya orang itu, lalu dia membiayai segala biaya yang dibutuhkan itu. Makanya saudara sekalian ingat, kalau kita satu hari fokus kepada satu orang, ya pasti satu orang ini akan ditolong, satu orang ini akan
akan disembuhkan, satu orang ini bisa dikenal Tuhan Yesus. Itu luar biasa, luar biasa. Orang yang meninggal dunia ini, tetapi orang ini sekarang sudah ditolong lalu dia bisa dihidupkan. Maka hari ini saya mengingatkan seorang sekalian, kepada seorang, kita ingat, kita fokus kepada kepada orang yang belum punya harapan, belum punya Yesus, belum punya apa-apa, tetapi mereka meninggal dunia. Sebelum mereka meninggal dunia, kita harus melakukan apa? Memberitakan firman Tuhan, apalagi menyembuhkan mereka, ya. Apalagi memberikan makanannya atau pakaiannya, apa saja kita bisa melakukan itu. Itu berarti pasti Tuhan itu akan melakukannya. Ya, oke. Cuma ini aja. Mungkin saya ingin menyampaikan firman Tuhan, tapi sebenarnya imam dan seorang Lewi, kenapa mereka melewati? Sebenarnya mereka belum punya kasihan. Walaupun mereka sudah tahu tadi kita sudah tahu, ya. Kasihan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan akal budi, mereka sudah tahu. Ya, kasih sesama manusia ini sendiri, mereka sudah tahu. Tetapi pengetahuan itu enggak bisa melakukan. Makanya kita harus punya kasih Allah yang sejati supaya kita bisa melakukan